Selamat datang di channel Certia dari Selatan. Mohon bantu share, like, dan komen untuk kemajuan channel Cerita dari Selatan. Terima kasih sudah mampir dan membantu. Selamat mendengarkan. Hidupku adalah serangkaian rutinitas yang membosankan. Namaku Reza. Aku hanyalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang mencoba merangkai masa depan di ibu kota yang kejam. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, roda kehidupanku seolah berputar ke arah yang salah. Bukan sekadar masalah kecil, tapi serangkaian kegagalan beruntun yang terasa seperti kutukan. Aku memulai bisnis kecil catering online, dengan resep andalan dari ibuku. Awalnya semua berjalan lancar. Orderan datang, review-review positif membanjir. Dan aku bahkan sudah membayangkan bisa membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Tapi, entah mengapa, tiba-tiba pesanan anjlok. Bahan-bahan yang kubeli membusuk di kulkas, promosi yang kulakukan di media sosial tidak lagi mendatangkan pelanggan. Bahkan pelanggan setia yang dulu rutin memesan kini menghilang tanpa kabar. Aku sempat mengira ini hanya fase surut biasa dalam bisnis. Tapi hati kecilku mulai merasakan ada yang tidak beres. Bukan hanya bisnis, kesehatan juga mulai terganggu. Aku sering merasa lelah luar biasa, bahkan setelah tidur 8 jam penuh. Sakit kepala terasa seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam, dan demam naik turun tanpa alasan jelas. Dokter yang kudatangi tidak menemukan penyakit fisik apapun. Mungkin stres, Mas, kata mereka. Cobalah untuk rileks. Tapi bagaimana bisa aku rileks saat hidupku terasa seperti dihimpit beton raksasa? Malam hari, aku sering terbangun dengan keringat dingin, karena mimpi buruk yang selalu sama. Dalam mimpiku, aku berlari di sebuah lorong gelap yang tak berujung, dikejar oleh bayangan hitam dengan mata merah menyala. Aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah, dan terkadang, aku merasa bayangan itu masih berada di kamarku. Sensasi dingin yang menusuk, seolah ada entitas tak kasat mata yang berdiri di sudut ruangan, mengawasiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, sisa-sisa dari mimpi buruk, tetapi ketakutan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Puncak dari semua keanehan ini terjadi pada suatu sore yang mendung. Aku sedang melamun di ruang tamu, memandangi genangan air hujan di luar jendela. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari bibiku, memberitahu bahwa kakek sudah berada di depan rumah. Aku terkejut. Kakek Jarwo, yang tinggal di desa terpencil di kaki gunung, hampir tidak pernah mengunjungiku di kota. Ia lebih suka hidup damai di tengah alam, mengurus kebun dan hewan-hewannya. Ada yang aneh. Firasatku mengatakan ini bukan kunjungan biasa. Begitu aku membuka pintu, sosok kakek yang berusia hampir 70 tahun berdiri di sana. Ia mengenakan baju koko putih yang sedikit usang dan sarung, persis seperti yang sering kulihat di foto. Wajahnya yang keriput terlihat lebih serius dari biasanya, dan matanya yang teduh kini memancarkan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Ada apa, Kek? Kok mendadak sekali? Tanyaku, berusaha menyembunyikan kelelahanku. Kakek tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam, memandangi sekeliling ruangan dengan tatapan yang tajam, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Tangannya yang kasar membelai kursi tua yang sudah usang, dan kemudian ia duduk dengan punggung tegak. Aku duduk di hadapannya, menunggu. Reza, ucapnya pelan, suaranya serak namun tegas. Sudah berapa lama kamu merasakan ini? Aku mengerutkan dahi. Merasa apa, Kek? Kakek mendesah. Lelah yang tak wajar, sakit yang tak ada obatnya, rezeki yang tersendat, dan bayangan hitam di malam hari. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana kakek bisa tahu? Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Aku hanya mengangguk, lidahku keluh. Kakek memejamkan mata sejenak, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Seperti yang kakek duga. Kamu sedang menjadi target, cucuku. Target? Maksud kakek santet? Tanyaku ragu, kata itu terasa berat untuk diucapkan. Kakek membuka matanya dan menatapku lekat. Lebih dari itu. Ini bukan hanya santet biasa, tapi sihir yang dikirimkan oleh sekelompok dukun yang kuat.
Mereka menginginkan sesuatu yang ada padamu. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang begitu fantastis. Siapa yang akan menginginkanku? Aku tidak punya harta atau kekuasaan. Aku hanya pemuda biasa yang mencoba bertahan hidup. Kakek meraih tas selempangnya yang terbuat dari kain goni. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan motif rumit. Kotak itu terlihat sangat tua, seolah telah melewati ratusan tahun. Azimat ini, kakek menghela napas, sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarga kita selama berabad-abad. Kakek tahu, kamu tidak percaya hal-hal seperti ini. Tapi dengarkan baik-baik. Azimat ini bukan sekadar benda keramat. Ini adalah sebuah penjaga. Aku memandangi kotak itu dengan penuh keraguan. Isinya apa? Dan mengapa azimat itu bisa menjadi penyebab dari semua masalahku? Penjaga? Penjaga apa, Kek? Kakek membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terbaring sebuah batu permata berwarna hijau gelap yang memancarkan kilau misterius. Batu itu diikat dengan tali kulit yang tebal. Seketika, aku merasakan hawa dingin yang familiar, namun kali ini bukan hawa dingin yang jahat, melainkan hawa dingin yang menenangkan. Ini adalah batu hutan sakti. Batu ini menyimpan energi leluhur kita, yang telah menjaga keluarga ini dari generasi ke generasi. Musuhmu, para dukun itu, menginginkan batu ini. Mereka percaya bahwa dengan menguasainya, mereka bisa mencapai kekuatan tertinggi. Tapi kenapa baru sekarang, Kek? Kenapa baru setelah aku merasakan semua ini? Kakek mengangguk. Mereka baru menyadari keberadaanmu. Batu ini, sejak kamu lahir, sudah menyatu dengan energimu. Mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, sampai mereka mencoba melukaimu. Dengan menyerangmu, mereka bisa melacak jejak energi azimat ini. Kakek meraih batu itu dan meletakkannya di telapak tanganku. Batu itu terasa hangat, seolah memiliki denyut nadinya sendiri. Aku merasa gelombang energi yang lembut mengalir dari batu itu ke seluruh tubuhku. Rasa lelah yang selama ini kurasakan seolah mulai menghilang. Azimat ini akan melindungimu. Pakai kalung ini. Letakkan di dadamu, perintah kakek. Aku mengambil tali kulit itu dan mengalungkannya di leher. Batu itu terasa berat dan dingin di kulitku, tapi hawa hangat yang memancar dari dalamnya membuatku merasa aman. Kakek berdiri. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Batu ini bukan hanya perisai. Ini adalah kunci. Jika bahaya yang sangat besar datang, azimat ini akan memanggil pelindung sejati. Pelindung sejati? Tanyaku. Kakek tersenyum misterius. Kakek tidak bisa menjelaskannya sekarang. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Ingat, Reza, percayalah pada hatimu dan pada azimat ini. Jangan pernah melepasnya. Setelah mengucapkan pesan terakhir itu, kakek pamit. Aku ingin menahannya, menanyakan lebih banyak hal, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, kakek harus kembali. Hidupmu akan segera berubah, cucuku. Aku memandang punggungnya yang menjauh, perlahan menghilang di balik gerbang. Aku kembali ke dalam, menatap azimat yang kini menggantung di leherku. Kata-kata kakek bergema di kepalaku. Jin? Dukun? Iblis? Semua ini terasa seperti skenario film fantasi yang tidak masuk akal. Namun, rasa sakit di kepalaku menghilang, dan energi yang mengalir dari batu itu terasa begitu nyata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa memiliki secercah harapan. Harapan akan adanya perlindungan, dan mungkin, jawaban atas semua keanehan yang telah menghantuiku. Malam itu, setelah kakek Jarwo pergi, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu, mematikan lampu, hanya ditemani cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Aku memegangi azimat di dadaku. Batu itu masih memancarkan kehangatan yang lembut. Aku bertanya-tanya, apakah ini semua hanya sugesti? Apakah rasa lega yang kurasakan hanya karena keyakinan yang kakek tanamkan padaku?
Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahwa bisnisku akan kembali normal, dan penyakitku akan sembuh. Tapi kemudian, aku teringat akan wajah serius kakek, dan kilatan mata misterius yang ia miliki saat ia mengucapkan kata, pelindung sejati. Sekitar pukul 2 dini hari, keheningan malam tiba-tiba terasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam ruangan menjadi dingin, sangat dingin, seperti pintu kulkas yang terbuka lebar. Bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke sekeliling ruangan, mencari sumber hawa dingin itu. Tidak ada. Jendela tertutup rapat, pendingin ruangan juga mati. Aku mencoba mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diriku, tapi aroma aneh mulai tercium di udara. Bau belerang yang samar, bercampur dengan aroma amis yang tidak bisa ku identifikasi. Hanya perasaan, bisikku pada diri sendiri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari sudut ruangan yang gelap, di balik lemari buku tua, sebuah bayangan hitam mulai terbentuk. Bayangan itu awalnya hanya seperti gumpalan asap, tapi perlahan-lahan, ia mulai memadat dan membentuk wujud. Tubuhku membeku. Mataku tidak bisa lepas dari sosok itu. Ia tumbuh semakin besar, semakin menyerupai manusia, tapi dengan bentuk yang mengerikan. Jari-jarinya panjang dan kurus, diakhiri dengan cakar yang tajam. Tanduk kecil muncul di kepalanya, dan matanya menyala merah, seperti bara api yang memancarkan kebencian. Itulah sosok yang selalu muncul dalam mimpiku. Iblis itu kini nyata. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Aku seperti terperangkap dalam teror yang membekukan. Iblis itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, memandangiku dengan mata merahnya yang mengerikan. Suara mendesis yang dingin dan kejam mengisi ruangan. Akhirnya, kau menunjukkan dirimu, desis suara itu, yang entah dari mana asalnya. Suara itu bergema di kepalaku, bukan melalui telingaku. Itu adalah suara yang penuh dengan amarah dan kebencian. Iblis itu melangkah maju, perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti guncangan gempa di hatiku. Ia mengulurkan tangannya yang bercakar, seolah hendak merobek dadaku. Aku menutup mata, menunggu rasa sakit. Namun, rasa sakit itu tidak datang. Sebagai gantinya, aku merasakan sensasi yang familiar. Azimat di leherku tiba-tiba terasa panas. Panasnya semakin lama semakin membara, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Aku membuka mataku. Azimat itu memancarkan cahaya hijau terang yang menyilaukan, menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu begitu kuat hingga bayangan iblis itu pun buyar. Iblis itu berteriak, bukan suara desisan, melainkan lolongan yang penuh kesakitan. Ia mundur selangkah, menutupi matanya dengan tangannya. Cahaya dari azimat itu semakin membesar, membentuk sebuah bola cahaya yang berputar cepat. Aku merasakan pusaran energi yang kuat di sekitarku, mengangkatku sedikit dari sofa. Dari dalam bola cahaya itu, muncullah sebuah sosok. Ia tinggi dan tegap, dengan wajah tampan yang tegas namun menenangkan. Ia mengenakan baju zirah berwarna perak yang dihiasi dengan ukiran-ukiran naga, dan sebuah pedang panjang bersarung kulit menggantung di pinggangnya. Kepalanya dihiasi dengan mahkota kecil yang terbuat dari perak. Rambutnya hitam legam, dan matanya berwarna keemasan, memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan. Dia bukanlah sosok yang ada di dunia ini. Arsyad, bisik sebuah suara dari dalam kepalaku, yang terdengar sama menenangkan seperti cahaya dari azimat. Aku tahu, itulah namanya. Aku datang, Tuan Muda, kata sosok itu, suaranya dalam dan berwibawa. Aku memandangnya, kemudian menoleh ke arah iblis yang masih meringkuk kesakitan. Sosok itu menghela napas, pedangnya melesat keluar dari sarungnya, memancarkan cahaya biru. Kembali ke tempatmu, iblis laknat, perintahnya. Iblis itu mendengus marah, namun tubuhnya bergetar ketakutan. Ia mencoba menyerang Arsyad, tapi Arsyad hanya mengayunkan pedangnya sekali. Sebuah gelombang energi biru melesat dari pedangnya, menghantam iblis itu dengan keras.
Iblis itu berteriak dengan suara yang mengerikan, tubuhnya buyar menjadi asap hitam dan menghilang. Ruangan kembali hening, hawa dingin dan bau belerang lenyap, digantikan oleh aroma harum bunga-bunga hutan yang samar. Arsyad menyarungkan pedangnya dan berjalan mendekatiku. Ia berlutut di hadapanku. Aku masih terlalu kaget untuk berbicara. "Maafkan aku, Tuan Muda," katanya. "Aku seharusnya datang lebih cepat, tapi portal sihir yang digunakan iblis ini sangat kuat. Energi azimat baru bisa menembus portal saat iblis itu muncul." Kau siapa?" tanyaku, suaraku bergetar. "Namaku Arsyad," jawabnya. "Aku adalah jin penjaga azimat ini. Aku adalah pelindung yang diutus oleh leluhurmu untuk menjaga keturunan keluarga ini. Kamu adalah tuan mudaku sekarang." "Jin?" gumamku, merasa seperti pingsan. "Ya," katanya. "Jin yang baik, bukan seperti iblis yang baru saja kau lihat. Makhluk itu dikirim oleh seorang dukun yang sangat kuat. Ia mencoba melukaimu untuk mendapatkan azimat ini." Arsyad menjelaskan bahwa iblis itu adalah salah satu anak buah dari padepokan sihir yang dipimpin oleh Ki Jagat, seorang guru besar ilmu hitam yang terkenal kejam. Padepokan itu menginginkan azimat yang aku miliki karena energi di dalamnya bisa memperkuat ritual sihir mereka. Azimat ini, menurutnya, adalah pusaka kuno yang diwariskan dari para leluhur yang merupakan pemimpin spiritual di masa lalu. Ki Jagat dan padepokannya telah lama mencari keberadaan azimat ini, namun energinya terlindungi dengan baik sehingga tidak ada yang bisa menemukannya, sampai mereka mencoba cara kotor untuk melacaknya melalui serangkaian serangan sihir. Aku menatap Arsyad. Jin itu begitu nyata, begitu kuat, dan begitu tenang. Ia berbeda dari bayangan mengerikan dalam mimpiku. Aku memegangi azimat di leherku, merasakan denyutnya. Azimat ini bukan sekadar benda pusaka, tapi sebuah jembatan yang menghubungkanku dengan dunia lain, dunia yang selama ini hanya ku dengar dalam cerita-cerita. Aku menyadari, kakek tidak main-main. Dan hidupku, seperti yang ia katakan, benar-benar sudah berubah. Aku bukan lagi Reza yang sama. Aku adalah Reza, sang pewaris azimat, yang kini memiliki seorang jin penjaga yang ditugaskan untuk melindungiku. Dan ini hanyalah awal dari sebuah petualangan yang tidak pernah ku bayangkan. Aku merasa takut, namun di saat yang sama, ada ketenangan yang aneh. Ketakutan itu berasal dari kenyataan bahwa hidupku kini terancam, dan aku harus berhadapan dengan kekuatan sihir yang jahat. Namun, ketenangan itu berasal dari kehadiran Arsyad, jin yang tampak begitu setia dan kuat. Aku tahu aku tidak sendirian lagi. Lalu, Arsyad bangkit berdiri. "Kita harus berhati-hati, Tuan Muda. Mereka akan datang lagi, dan kali ini, mereka tidak akan mengirim iblis yang lemah." "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. "Kita harus berlatih," jawab Arsyad. "Kamu memiliki kekuatan, Tuan Muda, yang tersembunyi. Kekuatan azimat ini, dan juga kekuatan batinmu. Kita akan mulai dari sana. Kita akan bersiap untuk menghadapi mereka." Aku mengangguk. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan lamaku yang membosankan. Kini, petualangan baruku dimulai. Pasca kejadian mencekam yang baru saja terjadi, suasana di ruang tamu kontrakanku berubah total. Keheningan yang sempat mendominasi kembali, namun kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk atau aroma belerang yang amis. Udara kini terasa bersih, bahkan ada semerbak wangi samar dari bunga-bunga hutan, seolah ada kehijauan yang tiba-tiba tumbuh di tengah beton perkotaan. Sosok jin yang memperkenalkan dirinya sebagai Arsyad berdiri tegak di hadapanku. Auranya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Pedang yang ia pegang menyarung sendiri di pinggangnya, dan pandangannya kini tertuju padaku, menunggu aku mencerna semua hal fantastis yang baru saja ku saksikan. Aku bangkit dari sofa, lututku masih terasa lemas. Azimat di leherku terasa panas, seolah-olah ia masih memproses energi dari pertarungan tadi. Mataku tak bisa lepas dari Arsyad. Jin, penjaga, iblis. Semua kata-kata itu berputar-putar di kepalaku,
terasa seperti bagian dari mimpi yang aneh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gumamku, suaraku parau. Arsyad tersenyum tipis, senyum yang begitu bijaksana. Tidak perlu berkata apa-apa, Tuan Muda. Aku mengerti kebingunganmu. Dunia yang kau kenal telah bergeser. Ia berjalan ke arah jendela, memandang keluar sejenak, lalu menoleh kembali ke arahku. Dunia ini tidak sesederhana yang kau lihat. Ada dua sisi yang saling berhadapan. Sisi yang terang dan sisi yang gelap. Sisi yang kau sebut dunia nyata, dan sisi yang tak kasat mata. Mereka yang berada di sisi gelap berusaha merenggut apa yang menjadi milikmu, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi spiritual. Arsyad melangkah mendekat dan duduk di kursi yang tadi diduduki kakek. Ia mengisyaratkan aku untuk duduk kembali di sofa. Aku patuh, terbius oleh ketenangan yang ia bawa. Dukun yang mengirim iblis tadi, lanjut Arsyad, suaranya pelan namun jelas, adalah salah satu anggota dari sebuah padepokan yang dikenal sebagai Padepokan Jagat Hitam. Mereka dipimpin oleh seorang guru besar yang sangat kuat, Ki Jagat, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia gaib. Padepokan Jagat Hitam? Tanyaku. Nama itu terdengar seperti nama-nama dalam cerita rakyat kuno. Ya, mereka adalah kelompok yang menggunakan ilmu sihir hitam untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak hanya merugikan manusia, tapi juga mengendalikan makhluk-makhluk tak kasat mata untuk tujuan jahat. Mereka membuat perjanjian dengan iblis, dan makhluk yang datang tadi adalah salah satu dari ribuan iblis yang mereka kendalikan. Tapi kenapa? Kenapa mereka mengincarku? Aku hanya seorang pemuda biasa, tanyaku. Arsyad memandang azimat yang kini kupegang. Mereka tidak mengincar dirimu, Tuan Muda. Mereka mengincar azimat ini. Azimat yang kau sebut sebagai batu hutan sakti adalah kunci. Kunci? Kunci untuk apa? Untuk gerbang energi kuno, jawab Arsyad. Dahulu kala, leluhurmu bukanlah sekadar manusia biasa. Mereka adalah para pemimpin spiritual yang melindungi bumi ini dari ancaman-ancaman gaib. Mereka memiliki energi alam yang sangat murni. Untuk menjaga energi itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah, mereka menyimpannya di sebuah gerbang yang tersembunyi. Gerbang itu tidak bisa dibuka dengan paksa, tapi hanya bisa dibuka dengan kunci yang tepat, yaitu azimat ini. Dan azimat ini hanya akan menunjukkan kekuatannya pada keturunan murni dari leluhurmu. Jadi, kakek Jarwo, kakekmu, dan juga ayahnya, dan ayahnya lagi, adalah penjaga dari azimat ini. Mereka ditugaskan untuk menjaga azimat ini sampai keturunan yang memiliki energi yang paling kuat muncul. Dan keturunan itu adalah dirimu, Tuan Muda. Rasa takjub dan takut bercampur aduk di dalam dadaku. Aku adalah kunci? Aku adalah pewaris sebuah energi kuno? Ini adalah beban yang terlalu berat untukku. Aku hanya ingin hidup normal, berbisnis catering dan tidak diganggu oleh hal-hal gaib. Ki Jagat dan padepokannya tahu keberadaan gerbang itu, tapi mereka tidak tahu di mana lokasinya. Mereka percaya bahwa dengan mendapatkan azimat ini, mereka bisa membuka gerbang itu dan menyerap semua energi di dalamnya. Dengan kekuatan itu, mereka bisa menguasai dunia, baik yang nyata maupun yang gaib. Tapi, kenapa mereka baru menyerang sekarang? Kata kakek, aku sudah punya azimat ini sejak lahir. Arsyad mengangguk. Energi azimat ini terlindungi oleh aura murni dari leluhurmu. Energi itu tersembunyi dengan baik, bahkan dari mata para dukun. Tapi, setiap kali kau mengalami kesialan, setiap kali kesehatanmu menurun, itu artinya mereka sedang mencoba untuk menembus pertahananmu. Mereka mengirimkan energi-energi negatif dan iblis-iblis lemah untuk melemahkanmu, berharap azimat ini akan bereaksi dan menunjukkan keberadaannya. Dan tadi malam, saat iblis itu menyerangmu, energi azimat ini terpaksa terbuka untuk memanggilku. Ki Jagat kini tahu di mana kau berada, Tuan Muda. Ini adalah deklarasi perang. Kata-kata, deklarasi perang, membuatku merinding. Aku hanyalah seorang pemuda biasa,
bagaimana bisa aku ikut dalam peperangan gaib? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyaku. Apa kita harus kabur? Arsyad menggelengkan kepalanya. Kabur tidak akan menyelesaikan masalah. Energi azimat ini adalah bagian dari dirimu. Dimanapun kau berada, mereka akan menemukanmu. Satu-satunya cara adalah menghadapi mereka, Tuan Muda. Menghadapi mereka? Dengan apa? Aku tidak punya kekuatan apa-apa, protesku. Arsyad menatapku dengan mata keemasan yang penuh keyakinan. Kamu salah. Kamu memiliki kekuatan. Azimat ini tidak akan memilih sembarang orang. Kekuatan azimat ini, dan kekuatanku, terhubung denganmu. Dengan melatih kekuatanmu, kau bisa menjadi lebih kuat, kau bisa membantu kami membasmi para iblis dan menghancurkan padepokan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kulakukan? Kita akan mulai dari dasar. Aku akan membimbingmu untuk melatih kepekaan batinmu, agar kau bisa merasakan energi di sekelilingmu. Kau harus bisa membedakan mana energi yang baik dan mana yang jahat. Lalu, kita akan melatih kekuatan fisikmu, agar kau bisa menghadapi pertarungan. Kita akan bersiap, Tuan Muda. Arsyad berdiri. Mulai sekarang, kita akan berlatih. Kita akan membuat mereka menyesal telah mengincarmu. Aku menatap Arsyad, sosok jin yang kini menjadi satu-satunya harapanku. Aku mengangguk, menyetujui. Petualangan baruku dimulai, dan aku tidak lagi merasa sendirian. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kontrakan, membangunkan Reza dari tidur yang nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada rasa lelah yang menekan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa segar dan bugar. Azimat di lehernya terasa sejuk, seolah-olah energinya telah berinteraksi dengan tubuhnya sepanjang malam. Ia bangkit, melangkah ke ruang tamu, dan mendapati Arsyad sudah berdiri di sana, menunggunya. Jin itu tidak lagi mengenakan baju zirah perak yang mencolok, melainkan sebuah jubah sederhana berwarna krem yang membuatnya terlihat lebih membaur dengan lingkungan. Selamat pagi, Tuan Muda, sapa Arsyad, suaranya terdengar lembut namun penuh otoritas. Kau terlihat lebih baik. Reza mengangguk, menyentuh azimatnya. Aku merasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang telah diangkat dari pundakku. Energi azimat telah membersihkan sebagian energi negatif yang selama ini mengikatmu, jelas Arsyad. Tapi itu hanya lapisan terluar. Musuhmu akan terus mencari cara untuk menembus pertahanan itu. Kita harus mulai berlatih. Pelatihan pertama dimulai dengan hal yang paling dasar, meditasi. Reza, yang sebelumnya menganggap meditasi sebagai hal yang konyol dan tidak masuk akal, kini harus melakukannya. Arsyad membimbingnya untuk duduk bersila di lantai, meluruskan punggung, dan memejamkan mata. Kosongkan pikiranmu, Tuan Muda, kata Arsyad. Lupakan tentang pekerjaan, uang, dan semua masalahmu. Dengarkan saja napasmu. Rasakan udara yang masuk melalui hidung, mengisi paru-parumu, lalu keluar lagi dengan perlahan. Awalnya, itu adalah sebuah siksaan. Pikiran Reza melompat-lompat tak karuan, seperti monyet yang gila. Ia memikirkan tagihan listrik yang menumpuk, pesanan catering yang hilang, dan wajah Ki Jagat yang mengerikan. Setiap kali ia mencoba fokus, sebuah pikiran baru muncul dan mengganggu konsentrasinya. Keningnya berkerut, tubuhnya gelisah. Sabar, Tuan Muda, bisik Arsyad, seolah bisa membaca pikirannya. Pikiranmu seperti air sungai yang keruh. Jangan coba menghentikannya, biarkan ia mengalir. Tugasmu hanya untuk mengamatinya, bukan mengikutinya. Kembali ke napasmu. Biarkan ia menjadi jangkar. Reza mencoba lagi. Ia membayangkan napasnya sebagai gelombang yang datang dan pergi. Ia mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan perlahan-lahan, ia mulai merasakan ketenangan yang samar. Beberapa menit berlalu, lalu puluhan menit. Suara-suara bising di luar rumah seolah menghilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terhubung dengan dirinya sendiri. Ketika ia membuka mata, ruangan terasa berbeda.
Bukan karena ada perubahan fisik, tapi karena indera perasanya menjadi lebih tajam. Ia bisa merasakan energi yang memancar dari setiap benda di ruangan itu. Energi kursi, meja, lemari, bahkan buku-buku di rak. Semuanya memiliki getarannya masing-masing. Bagus, puji Arsyad, ekspresinya bangga. Sekarang kau bisa merasakan energi di sekitarmu. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi energi. Setiap energi memiliki warna dan getaran yang unik. Energi murni dari alam, seperti dari pohon atau air, berwarna hijau dan biru. Energi yang dibuat manusia, seperti dari listrik, berwarna keemasan. Dan energi negatif, tuan muda, berwarna merah gelap dan keunguan. Mereka terasa dingin dan kotor. Arsyad menyuruhnya untuk menutup mata kembali dan memindai energi di sekitarnya. Reza melakukannya. Ia bisa merasakan getaran energi yang stabil dari meja kayu, energi yang berdenyut lambat dari pot tanaman di sudut, dan energi yang bergetar cepat dari kulkas. Kemudian, ia memfokuskan dirinya keluar rumah, mencoba merasakan energi dari jalanan yang ramai. Getarannya begitu banyak dan tak beraturan. Ia bisa merasakan energi kelelahan dari para pekerja, energi kegembiraan dari anak-anak yang bermain, dan energi kesedihan dari seseorang yang sedang menangis di balik pagar. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat, tapi juga merasakan dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Pelatihan ini berlangsung selama berhari-hari. Pagi hari, Reza bermeditasi, membersihkan pikirannya dan mengasah kepekaan batinnya. Siang hari, ia mencoba mengidentifikasi energi di berbagai tempat. Ia berjalan-jalan di taman kota dan mencoba merasakan energi dari pepohonan dan bunga-bunga. Arsyad selalu berada di sisinya, tak terlihat oleh mata manusia, tapi kehadirannya begitu nyata, membimbingnya setiap saat. Kau harus bisa mengendalikan energimu sendiri, tuan muda, kata Arsyad pada suatu siang, saat mereka sedang duduk di bangku taman. Azimat ini adalah sumber kekuatanmu, tapi azimat tidak akan berguna jika wadah yang menampungnya, yaitu dirimu, tidak kuat. Latihan kali ini lebih sulit. Arsyad menyuruh Reza untuk menarik energi murni dari alam, dari pepohonan di sekitarnya, ke dalam tubuhnya. Reza mencoba. Ia menutup mata, membayangkan energi hijau dari pohon-pohon di sekitarnya mengalir ke dalam dirinya. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Ia hanya merasa bodoh, duduk di taman sambil mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Tapi ia teringat wajah Ki Jagat, dan tekadnya kembali menguat. Ia mencoba lagi, dan kali ini, ia merasakan sensasi yang luar biasa. Sebuah hawa sejuk yang menyegarkan mengalir dari ujung kakinya, naik perlahan ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti meminum air dingin di tengah padang pasir. Bagus, tuan muda, puji Arsyad. Sekarang kau harus bisa menahannya di dalam dirimu. Jadikan energi itu sebagai bagian dari dirimu. Setelah beberapa minggu, Reza mulai terbiasa dengan energi itu. Ia bisa menarik energi dari alam dan menyimpannya di dalam dirinya, membuat auranya menjadi lebih kuat. Azimat di lehernya kini memancarkan cahaya hijau samar yang tak terlihat oleh orang biasa. Ia merasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bertenaga. Bisnis cateringnya pun mulai membaik, pesanan kembali berdatangan, seolah-olah kutukan yang selama ini mengikatnya telah lepas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Reza sedang memotong sayuran di dapur, ia merasakan sensasi dingin yang familiar. Bukan dingin yang biasa, tapi dingin yang penuh dengan kebencian. Ia menoleh ke arah jendela, dan melihat gumpalan-gumpalan asap hitam bergerak-gerak di luar. Mereka tidak memadat menjadi iblis, melainkan hanya bergerak-gerak seperti bayangan yang tak memiliki wujud. Namun, ia bisa merasakan energi negatif yang kuat dari mereka. Mereka datang, bisik Arsyad, muncul di sampingnya. Tapi bukan untuk bertarung. Ini hanyalah serangan pengganggu. Mereka mencoba menguji seberapa jauh perkembanganmu. Gumpalan asap itu melewati dinding dan masuk ke dalam ruangan.
Reza merasa gelombang kebencian itu mengalir ke dalam dirinya, membuat tubuhnya merinding dan perutnya mual. Ia merasakan kehadiran mereka di sekelilingnya, bisikan-bisikan jahat yang berbunyi seperti desisan ular, mencoba mengganggu konsentrasinya. "Jangan hiraukan mereka, Tuan Muda," perintah Arsyad. "Fokuskan energimu. Bentuklah perisai." Reza menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan energi hijau dari azimatnya memancar keluar dari tubuhnya, membentuk sebuah gelembung yang melindunginya. Ia merasa energi dingin dan jahat dari gumpalan asap itu menghantam perisainya. Ia menggeram, mencoba menahannya. Semakin keras ia mencoba, semakin kuat gumpalan asap itu menekannya. Perisainya bergetar, hampir pecah. Ia membuka matanya dan melihat Arsyad menatapnya dengan tatapan tajam. "Jangan hanya menahan, Tuan Muda," kata Arsyad. "Lawan balik. Mereka hanyalah asap. Buktikan padaku bahwa wadahmu sudah cukup kuat untuk menghalau mereka." Reza mengangguk. Ia mengumpulkan semua kekuatannya. Ia membayangkan energi hijaunya sebagai sebuah gelombang yang besar, mendorong semua gumpalan asap itu menjauh. Gelombang energi itu membesar, menabrak gumpalan-gumpalan asap itu dengan keras. Gumpalan-gumpalan itu berteriak dengan suara yang melengking, lalu menghilang. Ruangan kembali bersih. Reza terengah-engah, tubuhnya lelah. Ia duduk di lantai. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Arsyad tersenyum. "Bagus," pujinya. "Kau berhasil, Tuan Muda. Sekarang kau tahu, kekuatanmu tidak hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk menyerang." Latihan dilanjutkan. Reza tidak lagi hanya bermeditasi dan mengidentifikasi. Ia mulai belajar memfokuskan energinya. Ia belajar memfokuskan energi ke ujung jarinya, membayangkan energi itu sebagai sebuah bola cahaya kecil yang bisa ia lemparkan. Ini adalah proses yang lambat dan melelahkan. Ia menghabiskan berjam-jam mencoba memfokuskan energi, tapi yang keluar hanyalah percikan-percikan kecil. "Sabar, Tuan Muda," kata Arsyad. "Memfokuskan energi butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Kau harus membayangkan energi itu mengalir ke ujung jarimu, lalu memadatkan dan menguncinya di sana. Ibarat air, kau harus mengubahnya menjadi es." Setelah berjam-jam mencoba, Reza akhirnya berhasil. Sebuah bola cahaya kecil berwarna hijau terbentuk di ujung jarinya. Ia melemparkannya ke udara, dan bola itu menghilang. Kegembiraan memenuhi hatinya. Pada suatu malam, saat ia sedang berlatih memfokuskan energi, ia merasakan energi negatif yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sensasinya seperti seekor singa yang mengawasi dari kejauhan. Arsyad muncul di hadapannya, ekspresinya serius. "Ini bukan pengganggu, Tuan Muda," katanya. "Ini adalah serangan yang disengaja. Ki Jagat tahu kau semakin kuat. Ia mengirim anak buahnya untuk menguji seberapa jauh kekuatanmu berkembang." Suara derap langkah kaki terdengar dari atap, diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, atap kontrakan jebol. Dari lubang di atap, muncul sosok-sosok yang mengerikan. Mereka bukanlah iblis-iblis lemah seperti sebelumnya, melainkan makhluk-makhluk bayangan yang terbuat dari asap hitam, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Jumlah mereka ada puluhan. Mereka menggeram, suara mereka berdesing di telinga Reza. "Mereka datang untuk menghancurkanmu, Tuan Muda," kata Arsyad, menghunus pedangnya. "Gunakan apa yang telah kau pelajari." Makhluk-makhluk bayangan itu melompat ke arahnya. Reza ketakutan, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan memfokuskan energinya. Ia mengabaikan semua rasa takutnya, semua bisikan-bisikan jahat di sekelilingnya, dan membayangkan energi hijaunya sebagai sebuah ledakan cahaya yang besar. Ia membuka matanya dan berteriak, melepaskan semua energi yang ia kumpulkan. Sebuah gelombang energi hijau yang kuat meledak dari tubuhnya, menyebar ke seluruh ruangan. Makhluk-makhluk bayangan itu berteriak kesakitan saat gelombang energi itu menyentuh mereka.
Tubuh mereka buyar menjadi debu, dan mereka menghilang. Ruangan kembali hening. Reza terengah-engah, tubuhnya lelah, namun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Arsyad menyarungkan pedangnya dan tersenyum padanya. "Kau berhasil, Tuan Muda," katanya. "Kau tidak hanya menahan mereka, tapi juga menghancurkan mereka. Kau telah melewati ujian pertama." "Tapi, apa yang terjadi?" tanyaku. "Aku hanya melepaskan energi. Itu saja." "Energi itu, Tuan Muda, adalah inti dari dirimu. Azimat ini hanya menyalurkan kekuatan, tapi yang menggerakkannya adalah dirimu. Ki Jagat kini tahu bahwa kau bukan mangsa yang mudah. Dia akan mengirim pasukan yang lebih kuat dan lebih berbahaya." Reza mengangguk. Ia memandang langit-langit kontrakannya yang kini berlubang. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Ia bukan lagi Reza yang sama. Ia adalah Reza, pewaris Azimat, yang kini memiliki kekuatan dan seorang jin penjaga yang setia. Ia merasa siap. Ia akan berlatih lebih keras, dan ia akan menghadapi apapun yang datang kepadanya. Karena ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang melindungi warisan leluhurnya. Ini adalah perang. Dan ia tidak akan kalah. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Arsyad?" tanyanya. "Kita akan melatih kekuatan fisikmu, Tuan Muda," jawab Arsyad. "Kekuatan spiritual tidak akan berguna jika fisikmu lemah. Kita akan memadukan keduanya." Reza tersenyum. Ia menatap Arsyad, lalu ke azimat di lehernya. Ia tidak lagi takut. Ia merasa yakin. Petualangan barunya baru saja dimulai. Kerusakan di atap kontrakan Reza akhirnya diperbaiki. Lubang menganga yang tercipta akibat serangan makhluk bayangan kini hanya tinggal kenangan. Namun, bagi Reza, pengalaman itu tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya. Ia tahu, kejadian itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah berhasil melewati ujian pertama, Reza menyadari bahwa kekuatan spiritual tidak akan lengkap tanpa kekuatan fisik. Kekuatan batin dan kekuatan fisik, seperti yang Arsyad katakan, harus saling melengkapi. Pelatihan pun memasuki babak baru. Arsyad tidak lagi membimbingnya dengan meditasi atau latihan konsentrasi semata. Ia melatih Reza secara fisik. Pagi-pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang, Reza sudah harus bangun. Arsyad menyuruhnya berlari mengelilingi taman terdekat sebanyak 10 kali. Awalnya, Reza, yang jarang berolahraga, merasa lelah dan hampir pingsan. Napasnya tersengal-sengal, kakinya terasa berat, dan keringat mengucur deras. Namun, Arsyad terus mendorongnya. "Ingat, Tuan Muda," kata Arsyad, suaranya terdengar di telinga Reza. "Fisikmu adalah wadah. Semakin kuat wadah itu, semakin banyak energi yang bisa kau tampung." Setelah berlari, Arsyad mengajarinya seni bela diri kuno. Ini bukanlah seni bela diri biasa yang mengandalkan otot semata, melainkan perpaduan antara gerakan fisik dan aliran energi. Arsyad tidak menggunakan tangan untuk melatihnya, melainkan dengan memanipulasi energi. Ia akan mengirimkan gelombang energi yang tak terlihat ke arah Reza, memaksa Reza untuk bereaksi dan memblokir gelombang itu dengan perisai energinya. Arsyad juga melatih Reza untuk memadukan energi ke dalam setiap pukulan dan tendangannya. "Setiap seranganmu harus memiliki tujuan, Tuan Muda," jelas Arsyad. "Tidak hanya untuk melumpuhkan lawan, tapi juga untuk melukai batinnya." Latihan ini begitu berat, baik secara fisik maupun mental. Setiap gerakan Arsyad, meskipun tak terlihat, terasa begitu kuat, mampu membuat Reza terhuyung-huyung. Tapi setiap kali ia jatuh, ia akan bangkit kembali. Ia teringat akan wajah kakek Jarwo yang penuh kekhawatiran dan wajah Ki Jagat yang penuh kebencian. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia memiliki tanggung jawab besar di pundaknya. Selama latihan, Reza juga mulai menyadari perubahan lain dalam dirinya. Indra keenamnya semakin tajam. Ia tidak hanya bisa merasakan energi, tapi juga bisa melihatnya. Ia bisa melihat aura dari setiap orang yang ia temui. Aura hijau, biru, merah,
bahkan ungu. Aura hijau adalah aura orang-orang yang berhati baik, aura biru adalah aura orang yang memiliki bakat spiritual, dan aura merah adalah aura orang-orang yang penuh dengan amarah dan kebencian. Ada juga aura hitam, aura yang begitu pekat dan busuk, yang ia lihat pada beberapa orang yang lewat. Arsyad menjelaskan bahwa aura hitam itu adalah tanda bahwa orang-orang itu telah melakukan perjanjian dengan iblis, atau telah dikuasai oleh energi jahat. Suatu hari, saat Reza sedang beristirahat di sebuah kafe, ia melihat seorang pria yang memiliki aura hitam yang begitu pekat, lebih pekat dari yang pernah ia lihat. Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang istimewa dari Reza. Reza merasa waspada. Ia mencoba menghubungi Arsyad, namun Arsyad tidak merespon. Ia teringat kata-kata Arsyad, bahwa ada kalanya Arsyad tidak bisa mendampinginya, dan ia harus bisa bertarung sendiri. Ia tahu, inilah saatnya ia harus menguji semua yang telah ia pelajari. Reza bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pria itu. "Halo," sapanya. Pria itu tidak merespon, hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, pria itu mengayunkan tangannya, dan Reza merasakan gelombang energi negatif yang kuat menghantamnya. Reza tidak siap, dan ia terhuyung mundur. Gelas kopi di atas meja pecah. Semua orang di kafe itu menatap ke arah mereka, bingung. Pria itu menyeringai. "Aku tidak tahu kau memiliki kekuatan, pewaris azimat," bisiknya. "Tapi kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan tuanku." Pria itu mengayunkan tangannya lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Reza tidak mau kalah. Ia memfokuskan energinya, dan membentuk perisai. Gelombang energi negatif itu menghantam perisainya, dan Reza terlempar ke dinding. Ia jatuh, merasa sakit di sekujur tubuhnya. Pria itu tertawa. "Apa itu yang kau sebut kekuatan?" Ia mengejek. Namun, Reza tidak menyerah. Ia bangkit, memfokuskan energinya sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya membentuk perisai, tapi ia juga mengalirkan energi ke tangannya. Ia melemparkan sebuah bola energi hijau ke arah pria itu. Pria itu tidak menyangka bahwa Reza akan melawan, dan ia terkejut. Bola energi itu menghantamnya, membuatnya terhuyung. Namun, ia tidak jatuh. Ia menyeringai, "Kau kuat, tapi belum cukup kuat." Pria itu melesat ke arahnya. Ia mengayunkan tangannya, dan sebuah energi negatif berbentuk cakar muncul dari tangannya, mencoba mencakar Reza. Reza mencoba menghindar, tapi ia tidak cukup cepat. Cakar energi itu menggores bahunya, dan ia merasakan sensasi terbakar. Ia jatuh, rasa sakit menusuknya. Pria itu kembali tertawa. "Sekarang, berikan azimat itu, atau kau akan mati." Namun, sebelum pria itu bisa melakukan serangan terakhirnya, sebuah suara terdengar dari belakang pria itu. "Jangan sakiti dia." Arsyad muncul, berdiri di belakang pria itu. Pedangnya sudah terhunus, memancarkan cahaya keemasan. "Kau adalah murid Ki Jagat," kata Arsyad, suaranya dingin dan menusuk. "Kau tidak akan bisa membawanya pergi." Pria itu terkejut. Ia menoleh ke belakang, dan matanya melebar saat ia melihat Arsyad. "Jin penjaga?" ia berteriak. "Tidak, tidak mungkin." Arsyad tidak membuang waktu. Ia mengayunkan pedangnya, dan sebuah gelombang energi keemasan melesat dari pedangnya, menghantam pria itu. Pria itu berteriak kesakitan, tubuhnya buyar menjadi debu, dan ia menghilang. Arsyad menghampiri Reza. "Kau terluka, tuan muda," katanya. Reza memegang bahunya. "Kenapa kau baru datang?" tanyanya. Arsyad memandangnya. "Aku ingin melihat seberapa jauh kau telah berkembang. Kau berhasil melawannya, tuan muda. Kau telah menunjukkan kekuatanmu." "Tapi aku kalah," gumam Reza. Arsyad menggelengkan kepalanya. "Kau tidak kalah. Kau bertahan. Dan kau menggunakan semua yang telah kuajarkan padamu. Ini adalah pelajaran yang berharga, tuan muda. Kau tidak akan selalu memiliki seseorang di sisimu. Kau harus bisa melindungi dirimu sendiri."
Reza mengangguk. Ia tahu, Arsyad benar. Ia tidak bisa selamanya bergantung pada Arsyad. Ia harus menjadi kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melindungi semua yang ia sayangi. Ia tahu, Ki Jagat tidak akan pernah berhenti. Ia akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat, lebih berbahaya, dan Reza harus siap. Ia harus menjadi lebih kuat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya. Arsyad memandangnya. Kita akan kembali ke kontrakanmu, Tuan Muda. Lalu, kita akan kembali berlatih. Kali ini, kau akan berlatih hingga tubuhmu kelelahan, dan energimu habis. Hanya dengan begitu, kau akan bisa tumbuh lebih kuat. Reza tersenyum. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Dan ia tidak akan pernah menyerah. Setelah pertempuran sengit di kafe, Arsyad membawa Reza kembali ke kontrakan. Luka cakaran di bahu Reza terasa seperti terbakar. Tetapi Arsyad hanya menyentuhnya dengan telapak tangannya yang memancarkan cahaya keemasan. Rasa sakit itu langsung mereda, digantikan oleh sensasi dingin yang menyembuhkan. Dalam hitungan detik, luka itu menghilang tanpa bekas. Reza memandang Arsyad dengan takjub. Tenang saja, Tuan Muda. Ini adalah penyembuhan energi. Aku menggunakan energi murni untuk memulihkan tubuhmu, kata Arsyad, suaranya tenang. Kejadian itu membuat Reza menyadari bahwa ancaman yang ia hadapi tidak main-main. Ki Jagat dan murid-muridnya tidak hanya sekadar menguji kekuatannya, mereka juga bersedia melukainya. Kehidupan normal yang ia nikmati kini seolah menjadi sesuatu dari masa lalu. Ia tidak bisa lagi berjalan-jalan santai di luar, khawatir akan bertemu dengan musuh lain yang bersembunyi di balik keramaian kota. Ki Jagat sekarang tahu pasti tentang keberadaanmu dan bahwa aku melindungimu. Dia akan mengirim lebih banyak anak buahnya. Mereka tidak akan hanya datang satu persatu, mereka akan datang dalam kelompok, dan mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas Arsyad, sambil menatap keluar jendela dengan pandangan waspada. Reza menghela napas. Apa yang bisa kita lakukan? Aku hanya seorang diri. Kau tidak sendiri, Tuan Muda. Kau punya aku. Dan yang lebih penting, kau punya kekuatanmu sendiri. Wajar jika kau merasa takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, balas Arsyad. Malam itu, mereka memulai pelatihan yang lebih intens dari sebelumnya. Arsyad tidak lagi memberinya waktu istirahat. Ia melatih Reza untuk memadukan latihan fisik dan spiritual secara bersamaan. Reza harus berlari sambil memfokuskan energinya, melakukan pukulan dan tendangan sambil memadatkan energi di setiap gerakannya. Ia juga belajar bagaimana membuat perisai energi yang lebih tebal dan bola energi yang lebih kuat. Latihan ini sangat melelahkan, membuat Reza seringkali jatuh pingsan karena kehabisan energi. Namun, setiap kali ia sadar, Arsyad akan membangunkannya dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Kau harus bisa menghadapi mereka dalam keadaan lelah. Pertarungan yang sebenarnya tidak selalu terjadi dalam keadaan prima, Tuan Muda. Kau harus bisa bertarung meskipun energimu menipis, Arsyad menjelaskan. Selama latihan, Reza juga mulai belajar mengenai jenis-jenis energi negatif. Ia bisa merasakan perbedaan antara energi yang berasal dari amarah, iri hati, dan kebencian. Ia bahkan bisa membedakan energi dari iblis yang berbeda-beda. Ada iblis yang energinya terasa dingin dan menusuk, ada yang terasa panas dan membakar, ada yang terasa kotor dan busuk. Arsyad menjelaskan bahwa dengan bisa membedakan energi-energi ini, Reza bisa menentukan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Setiap iblis memiliki kelemahan, Tuan Muda. Beberapa iblis lemah terhadap energi murni dari alam, beberapa lemah terhadap cahaya, dan beberapa lemah terhadap suara suci. Kau harus bisa merasakan energi mereka, lalu menggunakan energimu untuk menyerang titik lemah mereka, jelas Arsyad. Reza tidak hanya berlatih bertarung. Ia juga belajar tentang dunia gaib. Arsyad menceritakan kepadanya tentang berbagai macam makhluk, mulai dari jin yang baik hati, jin yang jahat, iblis, dan makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan dengan manusia.
Arsyad juga menceritakan tentang sejarah leluhurnya, para penjaga yang melindungi bumi ini dari ancaman-ancaman gaib. Reza merasa bangga, dan beban di pundaknya terasa lebih ringan. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melanjutkan warisan leluhurnya. Suatu hari, saat Reza sedang berlatih memfokuskan energi, ia merasakan energi yang tidak biasa. Energi itu tidak terasa negatif, tapi juga tidak terasa positif. Ia terasa netral, seolah-olah ia tidak memiliki tujuan. Ia menoleh ke arah jendela, dan melihat Arsyad menatapnya dengan ekspresi serius. Itu adalah energi pengintai, Tuan Muda, kata Arsyad. Ki Jagat sedang mengirim mata-mata untuk mengawasi kita. Dia ingin melihat seberapa jauh perkembanganmu. Reza mencoba mencari sumber energi itu, tapi ia tidak bisa menemukannya. Energi itu begitu tersembunyi, seolah-olah ia tidak ingin ditemukan. Ia merasa waspada. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan di kontrakannya sendiri. Ia merasa seperti ada bayangan yang mengintainya di setiap sudut, di setiap celah. Ia tahu, Ki Jagat sedang merencanakan sesuatu. Malam harinya, saat Reza sedang tidur, ia terbangun oleh suara gemuruh yang keras. Ia bangkit, dan melihat Arsyad berdiri di tengah ruangan, pedangnya sudah terhunus. Di hadapan Arsyad, berdiri 5 sosok jubah hitam, wajah mereka tertutup oleh tudung. Mereka memancarkan aura hitam yang begitu pekat dan busuk. Mereka murid-murid terkuat Ki Jagat, bisik Arsyad. Mereka datang untuk menghabisimu. 5 sosok itu melesat ke arah mereka. Reza tidak membuang waktu. Ia memfokuskan energinya, dan membentuk perisai. Salah satu dari mereka mengayunkan tangannya, dan Reza merasakan gelombang energi negatif yang kuat menghantamnya. Reza terhuyung, tapi perisainya tidak pecah. Ia tersenyum. Kalian tidak akan bisa melukaiku, ia berteriak. 3 dari 5 sosok itu menyerang Arsyad, sementara 2 lainnya menyerang Reza. Reza harus bertarung sendiri. Ia memfokuskan energinya, dan membuat sebuah bola energi yang besar. Ia melemparkannya ke arah salah satu sosok itu. Sosok itu menghindar, tapi bola energi itu meledak di belakangnya, menciptakan sebuah gelombang energi yang kuat, membuat sosok itu terhuyung-huyung. Reza tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah sosok itu, memadukan energi ke dalam tendangannya, dan menendang sosok itu. Tendangan itu tidak hanya kuat, tapi juga melukai batinnya. Sosok itu menjerit kesakitan, tubuhnya buyar menjadi debu, dan ia menghilang. Reza terengah-engah, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka ia bisa melukai salah satu dari mereka. Ia menoleh ke arah Arsyad, dan melihat Arsyad sedang bertarung melawan 3 sosok lainnya. Arsyad begitu cepat, gerakan pedangnya begitu lincah, ia seperti menari di antara mereka. Reza tahu, Arsyad sedang memberinya kesempatan. Ia menoleh ke arah sosok yang tersisa. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Reza merasa waspada. Ia tahu, sosok ini pasti adalah yang terkuat di antara mereka. Sosok itu mulai menggerakkan tangannya, dan Reza merasakan energi yang sangat kuat. Ia memfokuskan energinya, bersiap untuk pertempuran. Ia tahu, ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Ia tahu, ia harus menang. Ia tidak boleh kalah. Peristiwa di kafe itu telah menyebar. Tentu saja, orang-orang tidak melihat pertempuran antara Reza dan murid Ki Jagat. Mereka hanya melihat Reza terhuyung-huyung, menabrak dinding, dan berteriak, lalu pingsan. Pria dengan aura hitam itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Reza dalam keadaan bingung dan malu. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Ki Jagat. Ia duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu hitam, senyum licik merekah di wajahnya. Pewaris itu semakin kuat, bisik Ki Jagat. Tapi dia masih lemah. Dia masih tergantung pada jin penjaganya. Ia memandang ke arah muridnya yang lain, seorang wanita muda dengan mata yang tajam dan rambut hitam panjang. Siti, saatnya kau yang pergi. Bawa beberapa pengikutmu. Jangan bunuh dia. Bawa dia kemari hidup-hidup.
Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Siti, yang dikenal sebagai salah satu murid terkuat Ki Jagat, mengangguk. Baik, guru. Ia bangkit dan menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, di kontrakan Reza, ia tidak menyadari bahwa ada musuh baru yang sedang mengincarnya. Ia hanya fokus pada latihannya. Arsyad tidak lagi mengampuninya. Ia melatih Reza dengan sangat keras, melebihi batas kekuatan Reza yang sebelumnya. Reza harus memfokuskan energinya, memadukan energi ke dalam setiap pukulan dan tendangannya, dan pada saat yang sama, ia harus bisa menangkis serangan energi yang Arsyad kirimkan ke arahnya. Ini adalah latihan yang melelahkan, membuat Reza seringkali jatuh pingsan karena kehabisan energi. Namun, setiap kali ia sadar, ia akan bangkit dan melanjutkan latihannya. Suatu sore, saat Reza sedang duduk di taman, ia merasakan energi yang tidak biasa. Energi itu tidak terasa negatif, tapi juga tidak terasa positif. Ia terasa netral, seolah-olah ia tidak memiliki tujuan. Ia menoleh ke arah jendela, dan melihat Arsyad menatapnya dengan ekspresi serius. Itu adalah energi pengintai, Tuan Muda, kata Arsyad. Ki Jagat sedang mengirim mata-mata untuk mengawasi kita. Dia ingin melihat seberapa jauh perkembanganmu. Reza mencoba mencari sumber energi itu, tapi ia tidak bisa menemukannya. Energi itu begitu tersembunyi, seolah-olah ia tidak ingin ditemukan. Ia merasa waspada. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan di kontrakannya sendiri. Ia merasa seperti ada bayangan yang mengintainya di setiap sudut, di setiap celah. Ia tahu, Ki Jagat sedang merencanakan sesuatu. Malam harinya, saat Reza sedang tidur, ia terbangun oleh suara gemuruh yang keras. Ia bangkit, dan melihat Arsyad berdiri di tengah ruangan, pedangnya sudah terhunus. Di hadapan Arsyad, berdiri 5 sosok jubah hitam, wajah mereka tertutup oleh tudung. Mereka memancarkan aura hitam yang begitu pekat dan busuk. Mereka murid-murid terkuat Ki Jagat, bisik Arsyad. Mereka datang untuk menghabisimu. 5 sosok itu melesat ke arah mereka. Reza tidak membuang waktu. Ia memfokuskan energinya, dan membentuk perisai. Salah satu dari mereka mengayunkan tangannya, dan Reza merasakan gelombang energi negatif yang kuat menghantamnya. Reza terhuyung, tapi perisainya tidak pecah. Ia tersenyum. Kalian tidak akan bisa melukaiku, ia berteriak. 3 dari 5 sosok itu menyerang Arsyad, sementara 2 lainnya menyerang Reza. Reza harus bertarung sendiri. Ia memfokuskan energinya, dan membuat sebuah bola energi yang besar. Ia melemparkannya ke arah salah satu sosok itu. Sosok itu menghindar, tapi bola energi itu meledak di belakangnya, menciptakan sebuah gelombang energi yang kuat, membuat sosok itu terhuyung-huyung. Reza tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah sosok itu, memadukan energi ke dalam tendangannya, dan menendang sosok itu. Tendangan itu tidak hanya kuat, tapi juga melukai batinnya. Sosok itu menjerit kesakitan, tubuhnya buyar menjadi debu, dan ia menghilang. Reza terengah-engah, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka ia bisa melukai salah satu dari mereka. Ia menoleh ke arah Arsyad, dan melihat Arsyad sedang bertarung melawan 3 sosok lainnya. Arsyad begitu cepat, gerakan pedangnya begitu lincah, ia seperti menari di antara mereka. Reza tahu, Arsyad sedang memberinya kesempatan. Ia menoleh ke arah sosok yang tersisa. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Reza merasa waspada. Ia tahu, sosok ini pasti adalah yang terkuat di antara mereka. Sosok itu mulai menggerakkan tangannya, dan Reza merasakan energi yang sangat kuat. Ia memfokuskan energinya, bersiap untuk pertempuran. Ia tahu, ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Ia tahu, ia harus menang. Ia tidak boleh kalah. Laju waktu seolah melambat, memadat menjadi 1 detik yang tak berujung. Reza berdiri tegak, napasnya memburu, keringat dingin membasahi dahi. Di depannya, sosok terakhir dari 5 murid Ki Jagat tetap tak bergerak. Bayangan jubahnya menyelimuti lantai kontrakan yang kini dipenuhi pecahan dan retakan.
Sosok itu bukan hanya yang terkuat, ia juga yang paling sabar. Selama Reza bertarung dengan rekannya, ia hanya mengamati, seolah mempelajari setiap celah, setiap gerakan, setiap kelemahan. Reza dapat merasakan energinya. Bukan energi yang meledak-ledak seperti yang lain, melainkan energi yang tenang, dingin, dan menekan, seperti kekuatan sebuah gunung es yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Aura hitamnya tidak sepekat dan sekotor iblis yang ia temui di kafe, melainkan hitam yang murni, seperti kegelapan tanpa batas. Ini adalah kegelapan yang telah disempurnakan. Kau, suara sosok itu terdengar, halus namun menusuk seperti jarum es. Suara seorang wanita. Namaku Siti. Tuanku hanya menginginkan satu hal. Kau ikut bersamaku, hidup-hidup. Reza tak menjawab. Ia memfokuskan seluruh sisa energinya. Rasa lelah yang menusuk-nusuk tidak lagi ia rasakan. Yang ada hanyalah tekad membara untuk melindungi dirinya, kakek Jarwo, dan dunia dari kegelapan yang menanti. Ia harus menang. Ia harus membuktikan bahwa ia layak menjadi pewaris Azimat. Siti melesat. Bukan dengan kecepatan yang biasa, melainkan dengan gerakan yang mengaburkan pandangan, seolah ia berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain. Reza hanya bisa merasakan kehadirannya di sekelilingnya, dan sebuah pukulan telak mendarat di sisi tubuhnya. Ia terlempar, menghantam lemari kayu yang langsung hancur berkeping-keping. Kau terlalu lamban, ejek Siti, suaranya terdengar dari setiap sudut ruangan. Kau hanya tahu cara menangkis, bukan menyerang. Energi batinmu kuat, tapi fisikmu masih lemah. Kombinasimu tidak seimbang. Reza bangkit. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakit di tulang rusuknya. Ia mencoba memadukan energinya dengan kecepatan, namun setiap kali ia mencoba melancarkan serangan, Siti sudah lebih dulu menghilang, dan pukulan balasan mendarat di tubuhnya. Ia dipukul dari belakang, dari samping, dari atas. Siti tidak menggunakan energi kuat yang kasat mata, melainkan serangan fisik yang dilapisi energi, membuat setiap pukulannya terasa seperti sambaran petir. Reza tidak bisa melihatnya. Ia hanya bisa merasakan kehadirannya melalui indera keenamnya yang sudah sangat terlatih. Arsyad, yang masih bertarung dengan 3 murid lainnya, berteriak, "Tuan muda, jangan andalkan matamu. Gunakan indera keenammu. Rasakan setiap gerakan." Reza memejamkan mata. Ia membuang semua penglihatan, fokus pada apa yang bisa ia rasakan. Detak jantungnya sendiri, suara napasnya yang memburu, dan yang terpenting, aliran energi Siti yang bergerak di sekelilingnya. Ia bisa merasakan energi Siti yang begitu dingin, begitu cepat, seolah ribuan bilah es bergerak di sekelilingnya. Ia merasakan 1, 2, 3 bilah es bergerak ke arahnya. Ia menghindari bilah pertama, menangkis yang kedua, dan memblokir yang ketiga dengan perisai energinya. Luar biasa, puji Siti, suaranya kini terdengar tepat di depannya. Reza membuka matanya. Siti berdiri hanya beberapa sentimeter di hadapannya. Tatapan mata Siti begitu tajam, menusuk ke dalam jiwanya. Siti menggerakkan tangannya, dan Reza merasakan sesuatu yang dingin dan tajam masuk ke dalam pikirannya. Ini bukan serangan fisik, ini adalah serangan batin. Ia merasakan Siti mencoba masuk ke dalam pikirannya, mencoba mengendalikan setiap gerakannya. Rasa takut mulai menyelimutinya. Ia teringat akan kegagalan-kegagalannya, akan kelemahannya, dan suara Siti terdengar di dalam kepalanya. "Menyerah saja. Kau tidak akan bisa melawanku. Kau lemah." Reza hampir saja menyerah. Tubuhnya lemas, jiwanya goyah. Namun, ia teringat wajah kakek Jarwo yang penuh kasih sayang, wajah Laras, teman lamanya yang pernah ia selamatkan, dan wajah Arsyad yang penuh percaya diri. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh energinya, dan membiarkan energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia membentuk sebuah perisai di dalam batinnya, memblokir serangan Siti. "Kalian tidak akan bisa mengendalikanku," teriak Reza,
suaranya lantang. Siti terkejut. Ia mundur beberapa langkah, menatap Reza dengan mata melebar. Tidak ada yang pernah berhasil memblokir serangan batinnya. Namun, Reza berhasil. Ini adalah bukti bahwa Reza tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga secara batin. Kau telah membuktikan dirimu, kata Siti, suaranya kini penuh kekaguman. Tapi ini belum berakhir. Siti menggerakkan tangannya, dan bayangan-bayangan di ruangan itu mulai bergerak. Bayangan dari lemari, bayangan dari meja, bayangan dari setiap sudut ruangan, semuanya berkumpul, membentuk sebuah monster bayangan yang begitu besar dan begitu menakutkan. Monster itu memiliki mata merah menyala, dan ia mengaum, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Reza tahu, ia harus menghadapi monster ini. Ia tidak bisa lari. Ia memfokuskan energinya, memadukannya dengan kekuatan alam. Ia merasakan energi dari bumi, dari pohon, dari udara, semuanya berkumpul di dalam dirinya. Ia mengangkat tangannya, dan membentuk sebuah bola energi yang begitu besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia buat. Bola energi itu berwarna hijau terang, memancarkan cahaya yang begitu kuat, seolah ia adalah matahari kecil. Ia melemparkan bola energi itu ke arah monster bayangan. Monster itu mengaum, dan mencoba memblokir bola energi itu dengan tangannya. Namun, bola energi itu begitu kuat, begitu padat, ia menembus tangan monster itu, dan menghantam dada monster itu. Monster itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai buyar. Siti terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Reza bisa menghasilkan energi sekuat itu. Namun, monster itu tidak menyerah. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, dan mencoba menyerang Reza. Reza memejamkan mata, memfokuskan energinya, dan pada saat yang sama, ia merasakan energi dari pedang Arsyad yang sedang bertarung dengan 3 murid lainnya. Ia menyadari, ia bisa menggunakan energi pedang Arsyad untuk mengalahkan monster itu. Ia membuka mata, dan sebuah pedang energi keemasan muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang itu, dan sebuah gelombang energi keemasan melesat dari pedangnya, menghantam monster itu. Monster itu menjerit kesakitan, dan ia buyar menjadi debu, menghilang. Siti memandang Reza dengan mata melebar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Anak muda ini, yang hanya seorang manusia biasa, bisa mengalahkan monster bayangannya. Ia tahu, ia telah gagal. Ia mundur beberapa langkah, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Reza terhuyung, tubuhnya lelah. Ia jatuh, dan Arsyad menghampirinya. 3 murid lainnya sudah menghilang. Arsyad menyentuh bahu Reza, dan Reza merasakan energi Arsyad mengalir ke dalam dirinya, memulihkan kekuatannya. Luar biasa, Tuan Muda, kata Arsyad, suaranya penuh kekaguman. Kau telah melampaui dirimu sendiri. Kau tidak hanya bertahan, tapi kau juga menyerang. Dan kau berhasil menggunakan energiku untuk mengalahkan monster itu. Kau adalah pewaris yang sempurna. Reza tersenyum. Ia merasa bangga. Ia tahu, ia telah berhasil melewati ujian yang sangat berat. Tapi ia juga tahu, ini hanyalah awal. Ki Jagat tidak akan pernah berhenti. Ia akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat, lebih berbahaya, dan Reza harus siap. Kita harus bersiap, Arsyad, kata Reza. Aku tahu ini tidak akan berakhir di sini. Aku tahu, Tuan Muda, jawab Arsyad. Dan aku juga tahu, kita tidak bisa terus-menerus bertahan. Kita harus menyerang. Aku tahu di mana Ki Jagat bersembunyi. Kita akan pergi ke sana. Kita akan menghadapinya. Kita akan mengakhiri semua ini. Reza mengangguk. Ia tahu, petualangan barunya akan segera dimulai. Ia akan menghadapi Ki Jagat, dan mengakhiri semua kegelapan yang telah ia sebarkan. Ini adalah takdirnya. Dan ia tidak akan pernah menyerah. Ketenangan malam kembali menyelimuti kontrakan Reza. Namun, tidak ada lagi ketenangan di hati dan pikiran Reza. Udara masih dipenuhi aroma debu dan pecahan kayu. Di lantai, serpihan lemari yang hancur menjadi saksi bisu pertempuran yang baru saja terjadi.
Arsyad, dengan tatapan serius, melihat kelelahan di wajah Reza yang begitu nyata. Reza duduk bersandar di dinding, napasnya masih tersengal-sengal, meski Arsyad telah menyembuhkan luka-lukanya. Kemenangan atas Siti, murid terkuat Ki Jagat, terasa pahit dan melelahkan. Ia menyadari, kekuatan yang ia miliki masih jauh dari sempurna. "Kau telah melakukannya dengan baik, Tuan Muda," kata Arsyad, suaranya lembut. "Kau telah melampaui batas dirimu sendiri. Ini adalah bukti bahwa kau bukan hanya pewaris azimat, tapi kau juga memiliki takdir yang besar." Reza menggelengkan kepalanya. "Aku hampir kalah, Arsyad. Serangan batinnya, aku tidak siap. Jika kau tidak ada, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kau tidak akan pernah sendiri, Tuan Muda. Tapi ingat, kehadiranmu adalah pemicu. Ki Jagat telah menyadari potensi penuhmu. Dia tidak akan lagi menganggapmu sebagai ancaman kecil. Dia akan menggunakan segala cara untuk menghentikanmu." Arsyad mengambil sebuah kain tua dari dalam tasnya. Kain itu berwarna coklat kusam, dan ketika ia membukanya, sebuah benda kecil tersembunyi di dalamnya. Itu adalah sebuah kalung yang terbuat dari kayu gaharu, dengan ukiran rumit yang sangat halus. Reza belum pernah melihatnya sebelumnya. "Ini adalah peninggalan leluhurmu, Tuan Muda. Aku telah menyimpannya selama ini. Ini adalah kalung yang bisa melindungimu dari serangan batin. Kayu gaharu memiliki energi murni yang bisa memblokir serangan mental," jelas Arsyad, sambil menyerahkan kalung itu ke Reza. Reza mengambil kalung itu. Rasanya dingin di tangannya, tapi ia bisa merasakan energi yang kuat memancar darinya. Ia mengenakan kalung itu di lehernya, dan tiba-tiba, ia merasakan sensasi kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia merasa lebih aman, lebih kuat, seolah kalung itu adalah perisai yang tak terlihat. "Kau telah siap," kata Arsyad, senyum tipis merekah di wajahnya. "Kita tidak bisa lagi menunggu di sini. Kita harus bergerak. Aku tahu di mana Ki Jagat bersembunyi. Tempat itu adalah titik nol, pusat dari semua energi negatif yang telah ia kumpulkan. Kita akan pergi ke sana. Kita akan mengakhiri semua ini." Reza mengangguk. Ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus menghadapi Ki Jagat. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan takdirnya. Perjalanan dimulai keesokan harinya. Arsyad tidak mengizinkan Reza untuk membawa apapun, kecuali pakaian yang ia kenakan. "Kita tidak akan membutuhkan apapun. Yang kita butuhkan hanya kekuatan dan keberanian," kata Arsyad. Mereka berjalan kaki, memasuki hutan yang gelap dan sunyi. Hutan itu terasa dingin dan lembab, dan Reza bisa merasakan energi yang tidak biasa di sekelilingnya. Hutan itu seperti sebuah labirin. Reza merasa bingung, tapi Arsyad berjalan dengan penuh keyakinan, seolah ia tahu setiap jengkal dari tempat itu. Mereka berjalan berhari-hari, melewati sungai yang mengalir deras, mendaki gunung yang curam, dan melintasi lembah yang dalam. Reza mulai kelelahan, tapi ia terus berjalan. Ia tidak ingin mengecewakan Arsyad. Pada hari ketiga, mereka tiba di sebuah gua. Gua itu begitu besar, sehingga terasa seperti sebuah katedral. Di dalam gua itu, Reza bisa melihat ukiran-ukiran kuno di dinding, ukiran-ukiran yang menceritakan tentang sejarah leluhurnya, tentang para penjaga yang melindungi bumi ini dari ancaman-ancaman gaib. Reza merasa bangga, dan beban di pundaknya terasa lebih ringan. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melanjutkan warisan leluhurnya. "Ini adalah gua perlindungan, Tuan Muda. Gua ini adalah tempat di mana leluhurmu bersembunyi saat mereka diserang. Gua ini memiliki energi yang bisa melindungi kita dari serangan apapun," jelas Arsyad. Mereka beristirahat di dalam gua itu, mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir. Saat mereka beristirahat, Reza melihat Arsyad duduk, pedangnya terhunus di depannya. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan, dan Reza bisa merasakan energi yang sangat kuat darinya. "Apakah itu pedang leluhurmu?" tanya Reza. Arsyad mengangguk. "Ya, Tuan Muda.
Pedang ini adalah Simarudala, pedang yang telah digunakan oleh leluhurmu selama ribuan tahun. Pedang ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis terkuat sekalipun. Reza menatap pedang itu dengan takjub. Ia tidak pernah menyangka bahwa Arsyad memiliki pedang sekuat itu. "Apakah aku akan menggunakan pedang itu?" tanyanya. Arsyad menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan Muda. Kau tidak akan membutuhkannya. Kau memiliki kekuatanmu sendiri. Pedang ini adalah simbol, Tuan Muda. Simbol dari kekuatan dan tanggung jawabmu." Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka memasuki sebuah tempat yang begitu gelap, bahkan cahaya matahari tidak bisa menembusnya. Tempat itu adalah hutan kegelapan, sebuah tempat di mana energi negatif begitu kuat, sehingga ia bisa melukai manusia biasa. Reza merasakan tubuhnya lemah, jiwanya goyah. Ia memfokuskan energinya, dan kalung yang ia kenakan mulai memancarkan cahaya, melindunginya dari energi negatif itu. Di hutan itu, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk bayangan yang lebih kuat dari yang pernah ia temui. Makhluk-makhluk itu memiliki mata merah menyala, dan mereka mencoba menyerang mereka. Reza tidak membuang waktu. Ia memfokuskan energinya, dan membuat sebuah bola energi yang begitu besar. Ia melemparkannya ke arah makhluk-makhluk itu, dan bola energi itu meledak, menghancurkan makhluk-makhluk itu. Arsyad menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kau telah tumbuh, Tuan Muda. Kau telah menjadi lebih kuat." Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang begitu sunyi, begitu sepi, sehingga tidak ada suara apapun yang terdengar. Tempat itu adalah sebuah danau yang airnya begitu hitam, seolah-olah danau itu adalah sebuah cermin yang mencerminkan kegelapan. Di tengah danau itu, sebuah benteng hitam berdiri, menjulang tinggi ke angkasa. "Itu adalah benteng Ki Jagat," bisik Arsyad. "Itu adalah titik nol. Di dalam benteng itu, Ki Jagat sedang menunggu kita." Reza menatap benteng itu dengan mata terbelalak. Ia bisa merasakan energi yang begitu kuat, begitu menakutkan, memancar dari benteng itu. Ia tahu, ia harus menghadapi Ki Jagat. Ini adalah takdirnya, dan ia tidak akan pernah menyerah. "Kita harus masuk," kata Reza. Arsyad mengangguk. "Ya, Tuan Muda. Kita harus masuk. Pertarungan terakhir akan segera dimulai." Perjalanan Reza dan Arsyad telah mencapai puncaknya. Setelah melewati hutan kegelapan yang penuh dengan energi negatif, mereka akhirnya tiba di tepi danau yang airnya begitu hitam, mencerminkan kegelapan itu sendiri. Di tengah danau, sebuah benteng kokoh yang terbuat dari batu hitam berdiri angkuh, menjulang tinggi ke angkasa. Aura yang memancar darinya begitu pekat, seolah seluruh kebencian dan kejahatan di dunia telah terkumpul di satu tempat itu. "Ini dia," bisik Reza, matanya menatap tajam ke arah benteng. "Titik nol." "Ya, Tuan Muda," jawab Arsyad. "Ini adalah pusat kekuatannya. Jika kita bisa menghancurkan benteng ini, maka kekuatannya akan melemah." Mereka tahu, tidak ada jalan lain. Mereka harus masuk. Reza dan Arsyad berdiri di tepi danau. Airnya begitu hitam dan pekat, tidak ada riak sedikit pun. Seolah-olah danau itu adalah cermin yang mencerminkan kekosongan. Sebuah dermaga kecil yang juga terbuat dari batu hitam membentang dari tepi danau menuju ke sebuah gerbang besi raksasa yang terletak di pinggir benteng. Suasana di sekitar dermaga terasa mencekam, dan Reza bisa merasakan energi yang begitu kuat, begitu menakutkan, memancar dari benteng itu. "Bagaimana kita bisa menyeberang?" tanya Reza. Ia tidak melihat ada kapal atau perahu. Arsyad tidak menjawab, ia hanya berjalan ke arah dermaga, dan Reza mengikutinya. Mereka melangkah maju, dan tiba-tiba, Reza merasakan sensasi yang begitu dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menarik energinya. Ia terhuyung mundur. "Hati-hati, Tuan Muda," kata Arsyad, suaranya serius. "Danau ini bukanlah danau biasa. Airnya terbuat dari energi negatif murni. Jika kau menyentuhnya, maka energimu akan terkuras habis. Kau harus fokus, dan gunakan energimu untuk menopang kakimu."
Reza mengangguk. Ia memejamkan mata, memfokuskan seluruh energinya. Ia merasakan energi dari kalung gaharu yang ia kenakan mulai memancar, melindunginya dari energi negatif danau. Ia mengangkat kakinya, dan ia merasakan kakinya terasa ringan, seolah ia sedang berjalan di atas angin. Ia melangkah maju, dan ia merasa kakinya seolah-olah tidak menyentuh dermaga, melainkan mengambang di atasnya. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, dan Arsyad mengikutinya. Mereka berjalan berjam-jam, melewati dermaga yang begitu panjang. Danau itu begitu sepi, hanya ada mereka berdua dan benteng yang menjulang tinggi di depan mereka. Akhirnya, mereka tiba di gerbang besi raksasa. Gerbang itu begitu besar, sehingga terlihat seperti pintu masuk ke neraka. Di atas gerbang, sebuah ukiran kepala naga yang menakutkan mengawasi mereka, matanya memancarkan aura hitam. "Ini dia," bisik Arsyad. "Gerbang neraka." Mereka mencoba mendorong gerbang itu, tapi gerbang itu tidak bergerak. Gerbang itu begitu berat, seolah-olah ia terbuat dari gunung. Reza memfokuskan energinya, dan memadukan energinya ke dalam tangannya. Ia mendorong gerbang itu dengan sekuat tenaga, tapi gerbang itu tetap tidak bergerak. "Itu tidak akan berhasil, Tuan Muda," kata Arsyad. "Gerbang ini tidak bisa dibuka dengan kekuatan fisik. Gerbang ini hanya bisa dibuka dengan kekuatan batin." Arsyad meletakkan tangannya di atas gerbang. Ia memejamkan mata, dan ia mulai memfokuskan energinya. Ia mengalirkan energi keemasan ke dalam gerbang, dan gerbang itu mulai bergetar. Cahaya keemasan memancar dari gerbang, dan cahaya itu mulai menembus kegelapan di sekitarnya. Ukiran kepala naga di atas gerbang berteriak kesakitan, matanya yang memancarkan aura hitam mulai meredup. Gerbang itu mulai terbuka, perlahan, dan akhirnya, ia terbuka sepenuhnya. Mereka memasuki benteng itu, dan sebuah koridor gelap menyambut mereka. Koridor itu begitu sunyi, begitu sepi, sehingga tidak ada suara apapun yang terdengar. Namun, Reza bisa merasakan sesuatu. Ia merasakan energi yang begitu kuat, begitu menakutkan, memancar dari koridor itu. Ia tahu, mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok-sosok hantu yang melayang. Mereka memiliki mata merah menyala, dan mereka mengaum, suaranya menggema di seluruh koridor. Mereka adalah penjaga benteng, makhluk-makhluk yang telah dikorbankan untuk melindungi benteng itu. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanyalah energi murni. Reza tidak membuang waktu. Ia memfokuskan energinya, dan membentuk perisai. Sosok-sosok hantu itu menyerang mereka, mencoba menembus perisai Reza. Namun, perisai Reza begitu kuat, sehingga sosok-sosok itu tidak bisa menembusnya. Arsyad menarik pedangnya, dan ia mulai menyerang sosok-sosok hantu itu. Pedangnya memancarkan cahaya keemasan, dan setiap kali pedangnya menyentuh sosok-sosok hantu itu, mereka menjerit kesakitan, dan mereka menghilang. "Tuan Muda, kau tidak bisa terus-menerus bertahan," kata Arsyad. "Kau harus menyerang. Gunakan energimu." Reza mengangguk. Ia memfokuskan energinya, dan ia mulai melancarkan serangan. Ia melemparkan bola-bola energi ke arah sosok-sosok hantu itu, dan setiap kali bola energinya mengenai mereka, mereka menjerit kesakitan, dan mereka menghilang. Pertempuran itu berlangsung selama berjam-jam, dan Reza mulai kelelahan. Tapi ia terus bertarung, hingga akhirnya, sosok-sosok hantu itu menghilang, dan koridor itu kembali sunyi. Mereka melanjutkan perjalanan, memasuki ruangan yang begitu besar. Di tengah ruangan, sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam berdiri, ukiran naga menakutkan menghiasinya. Di samping patung itu, 4 sosok berdiri, mengenakan jubah hitam yang sama dengan Siti, tapi aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat. Reza bisa merasakan bahwa mereka adalah jenderal-jenderal Ki Jagat. "Kami telah menunggu kalian," kata salah satu dari mereka. Suaranya begitu dalam, seolah-olah ia datang dari neraka. "Tuanku telah meramalkan kedatangan kalian." Reza dan Arsyad bersiap untuk bertarung. Salah satu dari mereka,
yang memiliki aura seperti api, melesat ke arah mereka. Ia mengayunkan tangannya, dan sebuah bola api raksasa melesat ke arah mereka. Reza tidak membuang waktu. Ia membentuk perisai, dan bola api itu menghantam perisainya. Perisai Reza bergetar, dan ia merasakan panas yang membakar. Namun, ia tidak menyerah, dan bola api itu meledak, tapi perisainya tidak pecah. Reza memfokuskan energinya, dan melemparkan sebuah bola air ke arah sosok itu. Bola air itu menghantamnya, dan ia menjerit kesakitan. Ia terhuyung mundur. Arsyad tidak membuang waktu. Ia menyerang sosok itu, dan dengan satu ayunan pedangnya, sosok itu buyar menjadi debu. Reza dan Arsyad kemudian berhadapan dengan sosok kedua, yang memiliki aura seperti es. Ia mengayunkan tangannya, dan Reza merasakan sensasi yang begitu dingin. Seketika, dinding di sekitar mereka membeku, dan sebuah badai salju muncul di ruangan itu. Mereka mencoba bertahan, tapi serangan es itu begitu kuat, seolah-olah ia akan membekukan mereka. Reza memfokuskan energinya, dan melemparkan sebuah bola api ke arah sosok itu. Bola api itu menghantamnya, dan ia menjerit kesakitan, tubuhnya meleleh. Mereka berhadapan dengan sosok ketiga, yang memiliki aura seperti bayangan. Ia menghilang ke dalam bayangan, dan muncul di belakang mereka. Ia melancarkan pukulan, dan Reza tidak siap. Pukulan itu menghantam punggungnya, dan ia jatuh. Arsyad tidak membuang waktu. Ia menarik pedangnya, dan ia mulai menyerang sosok itu. Pedangnya memancarkan cahaya keemasan, dan setiap kali pedangnya menyentuh sosok itu, ia menjerit kesakitan. Akhirnya, sosok itu buyar menjadi debu. Reza terengah-engah, tubuhnya lelah. Ia melihat Arsyad, dan Arsyad mengangguk. "Tuan muda, kau telah membuktikan dirimu. Kau tidak hanya kuat, tapi kau juga memiliki keberanian. Kita akan menghadapi yang terakhir." Mereka berhadapan dengan sosok terakhir, yang memiliki aura seperti listrik. Ia mengayunkan tangannya, dan sebuah bola listrik raksasa melesat ke arah mereka. Reza memfokuskan energinya, dan ia membentuk perisai. Bola listrik itu menghantam perisainya, dan ia merasakan getaran yang kuat. Perisai Reza bergetar, dan ia merasakan rasa sakit yang menusuk. Tapi ia tidak menyerah, dan bola listrik itu buyar. Reza tidak membuang waktu. Ia melesat ke arah sosok itu, memadukan energinya ke dalam pukulan. Ia memukulnya, dan sosok itu menjerit kesakitan, tubuhnya buyar menjadi debu. Reza terhuyung, tubuhnya lelah. Ia menoleh ke arah Arsyad, dan Arsyad mengangguk. "Kau telah siap, Tuan Muda. Sekarang, kita akan menghadapi Ki Jagat." Mereka berjalan maju, memasuki sebuah ruangan yang begitu besar. Di tengah ruangan, sebuah singgasana yang terbuat dari kayu hitam berdiri, dan di atas singgasana itu, Ki Jagat duduk, menatap mereka dengan tatapan mata yang tajam dan licik. "Aku telah menunggu kalian," kata Ki Jagat, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku tahu, kalian akan datang. Aku telah meramalkan takdir ini." Ki Jagat bangkit dari singgasananya, dan ia mulai berjalan ke arah mereka. Ia memancarkan aura yang begitu kuat, begitu menakutkan, seolah-olah ia adalah monster. Reza dan Arsyad bersiap untuk bertarung. Ini adalah pertarungan terakhir. Pertarungan yang akan menentukan takdir mereka. Singgasana hitam Ki Jagat bukan sekadar tempat duduk, melainkan pusat dari semua energi negatif yang mengalir di seluruh benteng. Dari sana, aura gelapnya memancar, terasa seperti tekanan fisik yang menyesakkan dada. Tatapan matanya yang tajam dan licik seolah bisa membaca setiap ketakutan dan keraguan di hati Reza. Arsyad berdiri di samping Reza, pedang Simarudala di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Sungguh ironis. Suara Ki Jagat menggema, dingin dan bergetar, seolah berasal dari dasar bumi itu sendiri. Pewaris azimat yang selama ini aku cari, berdiri di hadapanku dengan ditemani oleh pelayan setia leluhurnya. Aku bertanya-tanya, apakah kau benar-benar layak,
Atau kau hanyalah sebuah boneka yang digerakkan oleh tali takdir? Reza tidak bergeming. Ia telah melewati begitu banyak rintangan. Ia telah merasakan sakit, keraguan, dan ketakutan. Semua itu telah menempa dirinya menjadi baja. Aku bukan boneka, jawab Reza lantang, suaranya dipenuhi keyakinan. Aku adalah Reza, dan aku datang untuk mengakhiri kegelapan yang kau sebarkan. Ki Jagat tertawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh dengan kebencian. Kata-kata besar dari seorang bocah yang bahkan tidak bisa melawan muridku tanpa bantuannya. Mari kita lihat apakah keberanianmu itu bisa menandingi kekuatan yang telah aku kumpulkan selama berabad-abad. Seketika, aura hitam Ki Jagat meledak. Bukan ledakan biasa, melainkan gelombang energi yang begitu padat hingga terasa seperti dinding baja tak terlihat yang menghantam mereka. Reza dan Arsyad terhuyung. Arsyad dengan sigap mengayunkan pedangnya, menciptakan perisai cahaya keemasan yang menangkis gelombang itu. Namun, bahkan perisai si Marudala pun bergetar hebat. Kau berani sekali, jin penjaga, ejek Ki Jagat, matanya menyala merah. Kau pikir kau bisa melindunginya selamanya? Kau telah menghalangi takdirmu. Takdirmu adalah melayani, bukan melindungi. Arsyad tidak menjawab. Ia maju, pedang si Marudala di tangannya bersinar semakin terang. Tuan muda, mundur, perintah Arsyad. Biarkan aku yang mengurusnya. Reza tahu, ini adalah pertarungan Arsyad. Sebuah pertarungan yang telah mereka latih selama berbulan-bulan. Ia tahu, Arsyad ingin melihat seberapa jauh ia telah berkembang, seberapa kuat ia telah menjadi. Ia mengangguk, dan mundur beberapa langkah. Ia memfokuskan energinya, siap untuk membantu jika diperlukan. Pertarungan antara Arsyad dan Ki Jagat dimulai. Ini bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan. Arsyad begitu cepat, gerakan pedangnya begitu lincah. Setiap ayunan pedangnya menciptakan gelombang cahaya keemasan yang menembus kegelapan. Ki Jagat, di sisi lain, tidak menggunakan pedang. Ia menggunakan tangannya, menciptakan bola-bola energi hitam yang begitu pekat dan begitu berbahaya. Bola-bola energi itu begitu cepat, dan Arsyad harus menggunakan semua keahliannya untuk menghindarinya. Ia melompat, berputar, dan menangkis bola-bola itu dengan pedangnya. Setiap kali pedang si Marudala menyentuh bola energi itu, sebuah ledakan kecil terjadi, menciptakan cahaya yang begitu terang di tengah kegelapan. Namun, Ki Jagat memiliki keunggulan. Ia adalah tuan dari kegelapan itu. Ia bisa menghilang dan muncul di mana saja, seolah-olah ia adalah bayangan itu sendiri. Ia melesat ke belakang Arsyad, dan melancarkan pukulan. Arsyad tidak siap, dan ia terlempar ke dinding. Ia jatuh, dan pedangnya terlepas dari tangannya. Kau lelah, jin, ejek Ki Jagat. Kau telah menghabiskan energimu untuk melindunginya. Sekarang, kau akan mati. Ki Jagat mengangkat tangannya, dan sebuah bola energi hitam raksasa muncul, siap untuk menghancurkan Arsyad. Arsyad, teriak Reza. Ia tidak bisa diam saja. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia berlari ke arah Ki Jagat, memfokuskan seluruh energinya, dan melemparkan sebuah bola energi hijau raksasa ke arahnya. Bola energi itu begitu cepat, dan Ki Jagat tidak menyangka bahwa Reza akan menyerangnya. Ia terkejut, dan bola energi itu menghantamnya, membuatnya terhuyung. Bola energi hitam raksasa di tangannya buyar. Arsyad bangkit, dan mengambil pedangnya. Terima kasih, Tuan Muda, katanya. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian, Arsyad, jawab Reza. Ini adalah pertarungan kita. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Ki Jagat menatap Reza, matanya menyala. Jadi, kau ingin bertarung denganku? Kau ingin menguji takdirmu? Baik. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengajarimu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Ki Jagat menggerakkan tangannya,
dan Reza merasakan sesuatu yang begitu dingin dan begitu tajam. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul 3 pasak batu hitam yang tajam, melesat ke arah mereka. Reza memfokuskan energinya, dan membentuk perisai. Pasak-pasak itu menghantam perisainya, dan ia merasakan tekanan yang begitu kuat. Ia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan pasak-pasak itu. Arsyad tidak membuang waktu. Ia melesat ke arah Ki Jagat, pedangnya bersinar. Ia mengayunkan pedangnya, tapi Ki Jagat menghindar dengan mudah. Ki Jagat mengangkat tangannya, dan sebuah energi negatif berbentuk cakar muncul dari tangannya. Cakar itu begitu cepat, dan ia mencoba mencakar Arsyad. Arsyad menghindar, tapi ia tidak cukup cepat. Cakar itu menggores bahunya, dan ia menjerit kesakitan. "Arsyad!" teriak Reza. Ia tahu, ia harus mengakhiri pertarungan ini. Ia tidak bisa membiarkan Ki Jagat melukai Arsyad. Ia memfokuskan energinya, memadukannya dengan kekuatan alam. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang energi keemasan muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang begitu kuat, seolah ia adalah matahari kecil. "Aku tidak tahu kau bisa melakukannya," bisik Ki Jagat. "Tapi pedang itu tidak akan bisa melukaiku. Aku adalah tuan dari kegelapan. Aku tidak bisa dikalahkan." Reza tidak menjawab. Ia melesat ke arah Ki Jagat, pedang energi di tangannya bersinar. Ia mengayunkan pedangnya, tapi Ki Jagat menghindar dengan mudah. Ki Jagat tertawa. "Kau terlalu lamban, anak muda. Kau tidak akan bisa melukaiku." "Mungkin aku tidak bisa melukaimu," jawab Reza, "tapi aku bisa melukai jiwamu." Reza memfokuskan seluruh energinya, dan ia mengayunkan pedangnya. Pedang itu menghilang, dan sebuah gelombang energi keemasan melesat dari tangannya, menghantam Ki Jagat. Gelombang itu begitu kuat, begitu padat, ia menembus Ki Jagat. Ki Jagat menjerit kesakitan, tubuhnya mulai buyar. "Tidak!" teriak Ki Jagat. "Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa dikalahkan." Reza memfokuskan energinya sekali lagi, dan ia melemparkan sebuah bola energi hijau raksasa ke arah Ki Jagat. Bola energi itu menghantamnya, dan ia menjerit kesakitan. Tubuhnya buyar menjadi debu, dan ia menghilang. Reza terhuyung, tubuhnya lelah. Ia jatuh, dan Arsyad menghampirinya. "Kau telah melakukannya, Tuan Muda," kata Arsyad. "Kau telah mengalahkannya." Reza tersenyum. "Kita telah mengalahkannya, Arsyad. Kita telah mengakhiri semua ini." Namun, di dalam diri Reza, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia tahu, akan ada musuh lain yang akan datang. Dan ia tahu, ia harus siap. Ia harus menjadi lebih kuat. Ia harus melindungi dunia ini dari kegelapan. Ia telah menjadi seorang pahlawan. Kekalahan Ki Jagat bukanlah akhir, melainkan awal. Ketika energi negatif yang selama berabad-abad terkunci di dalam benteng itu akhirnya terlepas, ia mulai menghilang, dan benteng itu mulai runtuh. Langit yang selama ini gelap dan sunyi, kini mulai dipenuhi cahaya, dan udara yang terasa kotor dan busuk, kini terasa segar dan bersih. Reza dan Arsyad harus lari. Mereka lari secepat mungkin, melewati koridor yang runtuh, menghindari batu-batu yang jatuh. Mereka berhasil keluar dari benteng itu, dan mereka berdiri di tepi danau yang kini tidak lagi hitam. Airnya kini berwarna biru, mencerminkan langit yang cerah. Reza dan Arsyad menatap ke arah benteng yang runtuh, dan mereka tersenyum. Mereka telah berhasil. Namun, di dalam diri Reza, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ia tahu, akan ada musuh lain yang akan datang. Dan ia tahu, ia harus siap. Ia harus menjadi lebih kuat. Ia harus melindungi dunia ini dari kegelapan. Ia telah menjadi seorang pahlawan. Reza tidak lagi sama. Ia kini adalah seorang penjaga. Seorang penjaga yang memiliki kekuatan, keberanian, dan tanggung jawab. Ia kini siap untuk menghadapi musuh yang akan datang. Ia kini siap untuk melindungi dunia ini dari kegelapan. Ia telah menjadi seorang pahlawan.
Kekalahan Ki Jagat adalah puncak dari perjalanan yang penuh penderitaan, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Saat benteng hitam di tengah danau runtuh, ia tidak hanya membawa serta tawa dan tangis, tapi juga semua kebencian yang telah lama berdiam di sana. Udara yang semula pengap dan berbau busuk, kini terasa segar, seolah-olah alam telah kembali bernapas. Danau yang airnya hitam pekat, kini mulai memudar menjadi warna biru yang jernih, merefleksikan langit yang cerah di atasnya. Reza dan Arsyad, yang berhasil melarikan diri dari reruntuhan, berdiri di tepian, menyaksikan kehancuran yang membawa serta kedamaian. "Kita berhasil," bisik Reza, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat. Ia memandang Arsyad, yang mengangguk dengan senyum tipis. "Ini adalah takdirmu, Tuan Muda," jawab Arsyad. "Kau telah membuktikan bahwa kau adalah pewaris sejati. Kau telah mengalahkan kegelapan. Kau telah melindungi dunia." Mereka berdiam diri di sana selama berjam-jam, membiarkan keheningan mengisi jiwa mereka yang lelah. Kemenangan terasa begitu manis, tapi juga begitu pahit. Mereka telah kehilangan banyak hal. Mereka telah merasakan sakit yang tak terbayangkan, tapi mereka juga telah menemukan kekuatan yang mereka tidak pernah tahu mereka miliki. Setelah memastikan benteng itu benar-benar hancur, mereka memulai perjalanan pulang. Perjalanan itu terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada kelelahan dan rasa bangga yang mendalam. Mereka berjalan berhari-hari, melewati hutan kegelapan yang kini tidak lagi gelap, melainkan dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Reza melihat pohon-pohon yang layu kini mulai tumbuh kembali, bunga-bunga yang mati kini mulai mekar. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengembalikan keseimbangan alam. Tiba di kotanya, Reza mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia kembali ke kontrakannya, yang kini terasa begitu kecil setelah ia menghabiskan begitu banyak waktu di dunia yang begitu besar dan menakutkan. Ia mencoba melanjutkan kuliahnya, mencoba berinteraksi dengan teman-temannya, tapi ia tidak bisa. Ia bukan lagi Reza yang sama. Reza kini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia melihat aura, ia merasakan energi. Ia melihat orang-orang yang penuh dengan kebencian, iri hati, dan keserakahan. Ia melihat mereka dengan aura hitam yang begitu pekat. Ia juga melihat orang-orang yang berhati baik, dengan aura hijau dan biru. Dunia terasa terlalu bising. Terlalu banyak energi yang memancar, membuatnya merasa kewalahan. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang dulunya adalah rumahnya. Arsyad menyadari perubahan dalam diri Reza. "Ini adalah harga yang harus kau bayar, Tuan Muda," kata Arsyad suatu malam, saat mereka sedang duduk di atap kontrakan, menatap bintang-bintang. "Kau telah membuka matamu, dan kau tidak bisa lagi menutupnya. Kau telah menjadi seorang penjaga. Seorang penjaga tidak bisa hidup seperti orang biasa. Seorang penjaga harus selalu waspada, selalu siap." "Tapi, apakah ini semua? Apakah ini akhir dari segalanya?" tanya Reza, suaranya dipenuhi keraguan. "Tidak, Tuan Muda," jawab Arsyad. "Ini hanyalah awal. Kemenangan adalah jeda, bukan akhir." Pernyataan Arsyad terbukti benar beberapa hari kemudian. Saat Reza sedang berjalan di taman, ia merasakan getaran energi yang aneh. Itu bukanlah energi negatif yang ia kenal, bukan aura hitam yang kotor dan berbau busuk. Ini adalah energi yang begitu tenang, begitu sunyi, tapi juga begitu kuno, seolah-olah ia telah ada sejak awal waktu. Energi ini terasa begitu asing, begitu kuat, sehingga ia membuat tubuh Reza bergetar. Ia berhenti, mencoba mencari sumber energi itu. Ia menoleh ke arah sebuah danau kecil di tengah taman, dan ia melihat air danau itu beriak, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu kedamaiannya. Reza merasakan energi itu datang dari dalam danau. Ia merasa waspada. Ia mencoba menghubungi Arsyad, tapi Arsyad tidak merespon. Ia teringat kata-kata Arsyad, bahwa ada kalanya Arsyad tidak bisa mendampinginya.
dan ia harus bisa bertarung sendiri. Ia tahu, inilah saatnya ia harus menghadapi tantangan baru. Namun, sebelum Reza bisa melakukan apapun, Arsyad muncul di sampingnya. Wajahnya begitu serius. Itu adalah gema kekosongan, bisik Arsyad, suaranya dipenuhi ketakutan. Aku tidak pernah berpikir aku akan merasakannya lagi. Apa itu? Tanya Reza, suaranya bergetar. Gema kekosongan adalah tanda bahwa Tuan Kegelapan Abadi telah bangkit, jawab Arsyad. Ia adalah iblis yang lebih kuno dari Ki Jagat, lebih kuat dari iblis manapun yang pernah ada. Ki Jagat hanyalah seorang pengikut, seorang pion yang membuka jalan bagi tuannya. Dengan kematian Ki Jagat, segel yang mengunci Tuan Kegelapan Abadi telah pecah. Tapi, bagaimana mungkin? Tanya Reza. Aku telah mengalahkan Ki Jagat. Aku telah menghancurkan bentengnya. Kau telah mengalahkan Ki Jagat, Tuan Muda. Tapi kau tidak menghancurkan kekuatannya. Kau hanya mengembalikan kekuatannya ke tempat asalnya, ke titik nol. Tapi dengan kematian Ki Jagat, energi yang mengunci Tuan Kegelapan Abadi juga buyar. Kini, ia bebas, jelas Arsyad. Reza merasa putus asa. Ia merasa semua yang ia lakukan sia-sia. Ia telah mengorbankan begitu banyak hal, ia telah berjuang begitu keras, tapi ternyata, ia hanya membuka jalan bagi musuh yang lebih kuat. Ia merasa lelah, jiwanya goyah. Arsyad menyentuh bahunya. Jangan menyerah, Tuan Muda, katanya. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Kau memiliki kekuatan. Kau memiliki keberanian. Kau telah mengalahkan Ki Jagat. Kau juga akan mengalahkan Tuan Kegelapan Abadi. Tapi, aku tidak tahu bagaimana, kata Reza. Arsyad tersenyum tipis. Kita harus kembali ke titik nol, kata Arsyad. Kita harus kembali ke reruntuhan benteng Ki Jagat. Aku yakin, di sana, kita akan menemukan petunjuk. Manuskrip, artefak, atau apapun yang bisa membantu kita mengalahkan Tuan Kegelapan Abadi. Reza mengangguk. Ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Ia harus kembali ke tempat di mana ia telah bertarung begitu keras. Hanya untuk menyadari bahwa ia telah berjuang untuk sesuatu yang salah. Ia harus kembali ke titik nol. Mereka berdua memulai perjalanan kembali. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan pertempuran, melainkan ketegangan investigasi dan ketidakpastian. Mereka berjalan berhari-hari, melewati hutan yang kini dipenuhi cahaya, melewati sungai yang airnya mengalir deras. Mereka tiba di tepi danau yang kini berwarna biru, dan mereka menatap ke arah reruntuhan benteng yang menjulang di tengahnya. Di reruntuhan benteng itu, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di bawah singgasana Ki Jagat. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah manuskrip kuno yang terbuat dari kulit hewan, dan sebuah kristal hitam yang memancarkan energi dingin. Reza mengambil manuskrip itu. Ia membukanya, dan ia mulai membaca. Manuskrip itu menceritakan tentang Tuan Kegelapan Abadi, tentang bagaimana ia dikunci oleh leluhur Reza, dan tentang kelemahan-kelemahannya. Reza tersenyum. Ia tahu, ia telah menemukan apa yang ia cari. Kita tidak bisa menyerah, Arsyad, kata Reza. Kita akan mengalahkannya. Arsyad mengangguk, senyum tipis merekah di wajahnya. Aku tahu, Tuan Muda, katanya. Aku tahu. Reza memandang ke arah langit yang cerah. Ia tahu, ini hanyalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Ia tahu, ia adalah seorang penjaga. Ia telah menjadi seorang penjaga. Dan ia tidak akan pernah menyerah. Setelah memastikan benteng itu benar-benar hancur, mereka memulai perjalanan pulang. Perjalanan itu terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada kelelahan, dan rasa bangga yang mendalam. Mereka berjalan berhari-hari, melewati hutan kegelapan yang kini tidak lagi gelap, melainkan dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Reza melihat pohon-pohon yang layu kini mulai tumbuh kembali, bunga-bunga yang mati kini mulai mekar.
Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengembalikan keseimbangan alam.